له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, saudara jamaah subuh yang berbahagia, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita dari mati kita dan kepadanya kita kembali. Dan mudah-mudahan kembali kita kepada Allah dan mohon kepada Allah dikembalikan kita dalam keadaan yang baik-baik. Kemudian mari kita berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormati Bapak Kapolres Kabupaten Nadakan, yang pagi ini kita dikunjungi oleh Pak Kapolres bersama anggota-anggota beliau di Polres Nadakan. Terhormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, warga Komplek KPN, baik yang ada di musola maupun yang bisa mendengar di rumah. Pak Kapolres yang kami hormati, kami sampaikan pada Bapak beserta rombongan di Komplek KPN ini, rutinitas kita Pak setiap pagi minggu Pak, lima berkahnya itu minggu berkah namanya. Ya, setiap pagi minggu kita di sini selalu mengadakan tausiah. Ya, gurunya kami ada berdua, Pak Yarman dari UIN. Nah, kemudian kami ganti-ganti Pak. Setiap minggu pagi. Kami kemarin itu tahu minggu pagi aja lah. Itu setelah kami lihat daftarnya sudah ada bahwa di sini datanya untuk di Muhajirin ini Sabtu pagi. Terima kasih atas kedatangannya Pak. Itulah rutinitas kami di Komplek KBN, setiap minggu tetap ada tausiahnya. Untuk menerima waktu kepada Bapak Kapolres, kami berikan waktu dan tempat untuk menyampaikan tausiah, dan juga nanti kita bisa bercengkrama dengan beliau. Mudah-mudahan nanti kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Kami silakan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wallahu ta'ala fi tahdirin wa ta'awudu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna aqwamal ummati dunya minha hadal Islam wa idza tarakatal amru bil ma'ruf wa barakatil wahyi wa idza tasabat ummati sabatu bin ainillah. Sadaqal azim wa sadaqal rasul karim wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu yang sama-sama mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, yang saya muliakan, terkhusus yang saya banggakan Bapak Ketua DKM Musola, baik para ulama, para ustaz, para penceramah, beliau yang sungguh luar biasa. Berdua Pak ya, penceramah berdua Pak, gantian Pak. Dari tahun berapa Pak? Oh, baru 2 tahun. Mudah-mudahan beliau sehat terus Bapak Ibu ya. Para tokoh adat, para diri mama, para tokoh pemuda, tokoh masyarakat, ibu-ibu gendong-gendong yang sama-sama mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, para anak-anak muda. Ini tumben Pak ada anak muda. Karena di sebelum-sebelumnya jarang Pak. Boleh terus terang Pak ya. Alhamdulillah Bapak Ibu yang sama-sama mengharap kepada Allah taala, ini kunjungan kami. Saya pribadi Pak, kalau yang lain-lain teman-teman, kalau kadang saya ke Jakarta, kadang saya ke Padang,
Makassar, ke Malang, biasanya tidak ada saya. Kalau ada saya, ini yang seperti ini yang ada saya ini alhamdulillah ke 108. Musola atau masjid yang ke 108. Saya sudah pernah muter-muter Bu ke 108 masjid musola. Di Tanah Datar itu ada 243 masjid, 656 musola. Baru 108. Ya, yang paling jauh kemarin tadi malam saya baru sampai dari Tanjung Baru. Kadang-kadang satu hari satu hari dua, tergantung. Kalau misalnya ada permintaan, kita mintanya sore. Kalau yang seperti ini kita ngatur jadwal sendiri. Makanya Bapak nggak bisa geser. Hanya dapat hari Sabtu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mau renovasi kos-kosan Pak. Saya punya kos-kosan. Mau saya renovasi karena biar dari tampungnya lebih banyak. Saya renovasi. Nah, sekarang alhamdulillah yang ngekos di tempat saya cukup rame Pak. 20 orang. Nah ini supaya daya tampungnya lebih banyak mau saya luaskan gitu. Boleh Bu ya? Boleh. Nanti ganti dia gitu. Kos-kosannya kalau boleh minat boleh. Khusus laki-laki terutama anak remaja ini boleh juga. Daripada nggak kos di mana? Kos bayar kan di tempat saya kosnya nggak bayar. 24 jam diawasi, yang ngawasi polisi deh. Ada CCTV-nya, cuman nggak boleh keluar. Masuk sel. Ada jerujinya, jerujinya warna hitam. Nah itu mau saya renovasi Bu, karena udah terlalu banyak yang ngekos di tempat saya. Sudah terlalu banyak dan kalau tidur sudah mulai kayak ikan pepes Pak. Nah itu mau saya renovasi supaya lebih luas lagi dan lebih banyak lagi yang masuk. Saya mau minta sumbangan, boleh? Dua suara. Boleh apa enggak? Boleh. Supaya banyak lagi orang Tanah Datar yang bisa masuk ke kos-kosan saya. Makanya saya mau minta renovasi, boleh atau tidak? Ya, Pak, boleh apa enggak Pak? Janganlah. Biar daya tampungnya lebih luas, kalau perlu ya di sini semuanya masuk juga. Gitu. Sekali lagi, boleh atau tidak? Tidak. Alhamdulillah. 50 orang. Yang sekarang di dalam 22, jadi 72. Semuanya alhamdulillah orang Tanah Datar. Dan yang kedua semuanya orang Islam. 72 itu Pak, semuanya orang Islam. Dan yang ketiga, begitu dicek bisa ngaji atau tidak, yang tidak bisa ngaji cuma dia. Ini pernah kita pikirkan sama-sama tidak? Bapak Ibu pernah pikir kayak gitu ya? Di tempat yang ada Sumpasati Bukit Maramalang, di tempat yang Lubak Nanduo, di tempat yang ada adat Mbak Sandi Sarah bisa kita pulang, kok juara narkobanya, juara penghuni selnya. Pak, daripada begini-gini, Bapak harus aja Pak. Boleh Pak harus sini kalau ya gini aja Pak. Enak itu. Memang benar posisinya udah benar Pak. Kalau nonton di bioskop itu orangnya emang paling depan gitu. Cuma kalau begini kan di tempat yang ada asal mobil berdua, Pak Kapolres itu hanya pengen curhat kan? Pengen curhat, berbicara sama-sama. Kita mau melihat fenomenanya seperti apa penyebabnya, kemudian siapa yang harus bertanggung jawab dan bagaimana cara menyelesaikannya. Saya ulangi, fenomenanya seperti apa penyebabnya, siapa yang harus bertanggung jawab dan bagaimana cara menyelesaikannya. Ada Bapak Kos, Bapak Kos nggak datang. Bapak Kos nggak datang. Pak Kasya, Pak. Dan ada Bapak Kos. Bukan. Zaman jahiliyah itu kalau pandangan saya, sudut pandang saya, boleh Pak ya, saya punya sudut pandang sendiri. Jahiliyah itu bukan bodoh. Jahil itu tidak bodoh. Anak kecil itu tahu tapi sengaja, bukan bodoh. Zaman jahiliyah, Bapak Ibu, di Ka'bah
Ibu bayangkan, di Mekah di tengahnya ada Ka'bah, itu mereka pada saat itu mereka bertawaf keliling 7 kali muter. Kalau ditanya buat apa Om, kok kamu tawaf mengitari Ka'bah 7 kali? Kami sedang beribadah untuk Tuhan kami di atas langit. Jumlahnya berapa? Jumlahnya 1, namanya Allah. Tetapi Bapak Ibu bayangkan, di sekeliling Ka'bah didirikan 360 patung berhala. Setelah mereka tawaf 7 kali, mereka mengelilingi 7 kali juga patung-patung mereka yang jumlahnya 360. Tahu mereka ada Tuhan satu di atas langit namanya Allah? Tahu. Yang kedua Bapak Ibu ya, mereka tahu tidak boleh bersedekah dengan harta yang haram. Makanya Bapak Ibu kalau lihat bisa umroh atau lihat Mekah, Ka'bah itu sebenarnya bentuknya bukan kotak, tapi bentuknya kotak ditambah separuh lingkaran yang namanya Hijr Ismail, yang temboknya setinggi ini. Itu harusnya mereka mendirikan sampai atas sehingga setinggi Ka'bah. Jika Ka'bah itu aslinya bentuknya kotak ditambah separuh lingkaran, jadi kotak tambah separuh lingkaran yang haram, maka Hijr Ismail sampai sekarang tidak dibangun sampai ke atas. Makanya ulama mengatakan kalau sholat di dalam Hijr Ismail sama pahalanya seperti sholat di dalam Ka'bah. Mereka berani mensekutukan Allah awalnya di sini. Rusaknya agama rusak pertama karena rusaknya yang pasti adalah rusaknya iman. Iman tempatnya di mana Bapak Ibu? Iman tempatnya di mana? Dalam diri manusia. Tempatnya di mana? Dalam hati. Nabi SAW sabdakan, dalam diri manusia ada segumpal daging. Apabila baik daging itu maka baik seluruhnya. Apabila buruk daging itu maka buruk seluruh. Dia adalah namanya hati. Tempatnya iman. Hati tempatnya. Kalau iman baik maka ibadah baik. Ini garis lurusnya Pak kata ulama kita. Iman baik maka ibadah baik. Ibadah baik maka muamalah baik, tidak nipu, tidak nyuri, tidak nyolong, dan lain sebagainya. Kalau malah muamalah baik, itu masyarakat baik. Hubungan bersama anggota keluarga, adik ke kakak, ibu ke anak, bapak ke ibu, suami ke istri, pasti akan baik. Kemudian kalau masyarakat baik, maka pasti akhlaknya akan baik. Itu satu garis lurus. Kalau iman baik, ibadah baik, muamalah masyarakat akhlaknya akan baik. Kalau iman buruk, maka imannya akan mengaruhi amalnya buruk. Muamalah masyarakat akhirnya akhlaknya akan juga terbukti Bapak Ibu ya, bukan hanya sekedar ngomong. Yang 50 yang sudah lulus dan 22 yang baru di dalam ketika tertangkap sama polisi tidak pernah sholat. Inna sholata tanha, tidak tercegah mereka dari perbuatan fasik. Enggak apa-apa, ibu mau mengutarakan alasan enggak apa-apa. 120 dikurangi 27, 97. 120 dikurangi 27 berarti 190. Betul Pak? Betul Pak ya? 193. Sepakat? Sepakat dulu nih. Yang sholat di rumah berapa? Semuanya. Kira-kira aja. Semuanya. Ambil 50. Itu kan? Ya Pak, baik sangka kita, baik sangka. 150, 193 dikurangi 50, 143. Yang sholat di masjid berapa? Hitung aja, baik sangka, baik sangka. Berapa? 3 atau 2? Dia bilang 3 atau 2 ya? 143 tadi Pak ya? Dikurangi 3, berarti 140. Apalagi alasannya? Dinas, polisi berarti. Tiket Oke, malam. dikurangi 140, dikurangi dinas, katakanlah 10, 130. Apalagi alasannya? Tahanan. Lagi menstruasi. Hah? Yang kita Hah? Sekarang pertanyaan terakhir Bapak Ibu. Yakinkah Bapak dan Ibu di komplek kita tidak ada laki-laki yang tidak sholat? Semuanya sholat. Pertanyaan saya. Di komplek kita ada penjahat. Itu aja Pak. Kemarin kami tangkap satu pelaku. Datang tiba-tiba pemuda, Pak Kapolres, izin Pak. Kenapa Dek? Yang Bapak tangkap itu tetangga jorong saya.
Karena apa? Kalau orang sudah tidak sholat, dia tidak akan tercegah dari perbuatan fahsyawat. Balik ke surau. 100% laki-laki balik masuk ke dalam surau atau masjid. 100% ketika azan berkumandang untuk melaksanakan sholat berjamaah. Itu saja. Kalau saya punya motor, namanya Yamaha masjid. Ada tiang kan Pak? Tiang. Dilihat sama dia tiang dipotong Pak. Boleh? Kenapa tidak boleh? Memang ini musolanya Ibu. Kenapa Ibu melarang? Karena ini tanggung jawab kami, Mas. Udah, tanggung jawab kami. Memang ini bukan punya kami, tapi tanggung jawab kami untuk menjaga tetap berdiri. Kalau kamu potong tiangnya, maka musolanya kan? Betul? Nabi SAW sabdakan barang siapa dia sholat dia menegakkan tiang agama, barang siapa dia tidak sholat dia merobohkan tiang agama. Yang 20 tadi Pak, yang kita hitung sama-sama tadi, sedang rame-rame merobohkan tiang agama. Untuk perkara tiang masjid saja, ibu bapak pasang badan, nggak boleh. Ini kok tiang agama mau dirobohkan, bapak ibu diam saja. Bukan urusan saya Pak, yang penting anak saya udah di masjid, suami istri sudah di masjid. Orang lain tidak sholat bukan urusan kami, itu urusannya Pak Ustaz. Itu urusannya ketua MUI. Begitu? Bukan orang Islam ini namanya. Yang kedua Bapak Ibu ya, waktu ketika pemilu, saya selalu ceritakan itu. Rela nggak kalau dia kehilangan nama bapak dari partainya? Nggak nyoblos alias. Rela nggak dia? Enggak. Makanya Bapak Ibu dikejar sampai jam 2:30 subuh. Dibawain amplop, betul? Serangan fajar, betul Pak? Amplopnya di sini berapa Pak? Berapa Bu? Perkara itu mereka nggak rela, mereka tidak dicoblos partainya. Sedangkan kalau mereka terpilih dan Bapak Ibu salah coblos, itu resikonya berapa tahun? 5 tahun. Ini ada orang Pak, yang terutama yang 20 orang tadi tidak sholat. Apa resikonya? Kata Nabi, satu orang tidak sholat dengan sengaja, maka dia akan masuk dalam neraka selama satu hukum. Satu hukum lamanya 80 tahun akhirat, satu hari akhiratnya 1000 tahun di muka bumi. Jadi ulama mengatakan satu sholat yang ditinggalkan dengan sengaja, dia akan masuk dalam neraka selama 280.800.000 tahun. Nah, gimana? Di penjara, kena bom, mati kelaparan. Dia mati, status matinya mati syahid. Mati syahid masuk surga. Ada tetangga sebelah kita Pak, tembok bersebelah dengan tembok sama kita. Nggak sholat. Matinya mati masuk neraka. Ada 2 orang kecelakaan di Ciudomato, jebret, jatuh dua-duanya. Yang satu dengkulnya lecet, yang satu patah tulang. Yang ditolong yang mana dulu? Patah. Yang ditolong yang mana dulu? Patah. Ada 2 orang mau mati, satunya mati mau masuk surga, satunya mau mati mau masuk neraka. Yang ditolong yang mana dulu? Masuk neraka. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu teriak Palestina, betul tidak apa-apa. Tapi harus lebih teriak-teriak kalau ada 1 orang saja di musola ini yang tidak sholat. Ada orang lihat masjid, tapi nggak bisa datang ke masjid. Dengar azan, tetapi nggak datang ke masjid. Sebenarnya yang buta bukan mata, tetapi hati. Sebenarnya yang tuli bukan telinga, tetapi hati. Kalau ada orang buta sama orang tuli duduk di tengah kereta api, apa yang kita kerjakan Bapak Ibu? Menarik. Kalau ditarik langsung, Bapak Ibu dipukul begini. Karena nggak tahu siapa Bapak siapa Ibu, betul? Yang paling pas adalah pelan-pelan caranya, Bapak datang ke sana. Nggak perlu pakai mic. Apa dikasih mic? Halo, udah. Itu di tengah rel kereta api kamu duduknya, minggir. Sebentar lagi kereta api mau lewat, begitu? Ya. Yang ada kalau Bapak Ibu pakai mic, dibilang ini Bapak gila ya. Orang buta sama orang tuli dikasih mic, apalagi dikasih WhatsApp group. Yang nggak sholat itu dikasih WhatsApp group. Mari kita sholat. Nggak bisa, orang buta sama orang tuli kok. Caranya yang terbaik adalah datang ke sana, dielus-elus punggungnya supaya dia tahu ada yang sayang sama dia, diangkat pelan-pelan, kemudian baru dipindahkan. Cara terbaiknya. Insya Allah Bapak, Insya Allah Pak dengan Nabi Muhammad SAW. Kerjaannya Nabi Pak door to door.
Jadi kalau bapak ibu tidak mengerjakan sunnah Nabi, teriak-teriak Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, tapi tidak pernah berbuat mohon maaf. Bagaikan bapak ibu mengatakan saya cinta pada kamu istriku, tapi tidak mau berkorban. Ibu bilang apa? Gombal. Gara-gara baju sama kaos beda pak. Baju sama kaos. Itu gara-gara baju sama ucapan berbeda. Betul pak, diteriaki pengkhianat. Nabi SAW berdoa tentang ummati. Nabi SAW bergerak untuk mendatangi ummati. Hari ini kita bergerak, berpikir, berdoa untuk apa pak? Tiap hari? Piti sampai sikirnya piti. Betul pak? Coba terus terang aja lah, yang polisi juga nih. Kita bilang piti. Betul pak? Ketemu nanti di Telaga Kausar sama Nabi. Nabi mau ngasih air minum. Ami apa ya? Mau ngasih minum dari Telaga Kausar. Tapi Nabi tahu kalau kita setiap hari memikirkan piti, sedangkan Nabi memikirkan umatnya. Apakah jadi dikasih air minum pak? Bapak menjalankan yang disebut dengan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir Bapak Ibu, mohon maaf, balik ke surau itu punyanya orang. Betul Pak? Anak dipangku. Kemenangan berarti. Dibimbing orang kampung Dipertengkangkan. anak disayang dibawa ke rumah, anak sayang dibawa ke rumah, kemenangan disayang dibawa ke surau. Tidak ada kamar buat anak dari kemenakan di rumah. Ya alhamdulillah Pak. Tapi ini penduduk asli bukan Pak? Penduduk aslinya harusnya kalau tidak ada undangan dari Pak Ketua, penduduk asli. Yang kalau tidak ada subuh berkah, penduduk aslinya berapa Pak? Itu punyanya orang Minang. Kalau mereka sudah ada di surau, kalau mereka sudah ada di masjid, maka diajari sama bapaknya, diajari sama mamanya, diajari sama dulu kan mama ini kan ulama, jadi sama orang kampung. Apa yang diajari mereka di dalam surau, di dalam masjid? Yang pertama agama yang berapa? Yang pertama tauhid yang sempurna, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua faraid, sholat, zakat, sedekah, puasa, haji, umroh, fikih itu. Yang ketiga diajari masalah Quran. Yang kedua diajari masalah adat. Apa adat? Adat dan sabana adat dan teradatkan, ada diadatkan dan ada distiadat minang. Yang ketiga diajari adab. Diajari adab lewat apa? Lewat tinggi. Diajari masalah musyawarah mufakat, diajari masalah silek, diajari masalah guru, diajari masalah musyawarah menyelesaikan masalah, diajari masalah sosialisasi. Tidak boleh